Ya, video untuk kuis 7 sebenarnya, tapi namanya QCS2A ya. Materinya tentang probabilitas solusi jawab pada sistem persamaan linear. Mata kuliah matematika 3. Kita lanjut. Nah, sistem persamaan linear yang biasa kita kerjakan, misalkan disuruh mencari X, Y, dan Z. Nah, biasanya pasti ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Gitu ya, biasanya ketemu setiap variabel punya satu jawaban pasti. Biasa begitu. Tapi pada sistem persamaan linear, sebenarnya ada kemungkinan jawaban lain daripada hanya satu jawaban. Seperti yang terlihat di sini ya. Nah, sistem persamaan linear itu bisa dibagi dua. Ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten. Yang tidak konsisten dulu ya. Kalau yang tidak konsisten, itu sudah pasti tidak ada solusi jawab. Ya kan, rank A tidak sama dengan rank A kali H. Apa maksudnya rank kal? Aduh, video gue yang sebelumnya tentang rank dan kejelasan linear. Oke, kalau gue jelasin ulang semua di sini terkepanjangan. Oke, yang tidak konsisten sudah jelas ya bahwa sistem persamaan linear yang tidak konsisten maka tidak ada solusi jawab. Nah, untuk sistem persamaan linear yang konsisten, yang rank A sama dengan rank AH, ini juga terbagi dua. Ada yang banyak jawab atau yang biasa gue sebut infinite many solution. Ya kalau lu nonton video gue sebelumnya pasti udah sering denger ya infinite many solution. Itu ada banyak jawab. Kalau yang cuma satu jawab ini yang biasanya kita harapkan. Jadi ketemu X, Y, Z-nya masing-masing satu gitu. Maksudnya satu ya, satu jenis ya, bukan angka satu. X-nya ada satu, misalkan X-nya nilainya 5. Y-nya ada satu, misalkan nilainya min 2. Z-nya juga ada satu, ya. Jadi setiap variabel dapat satu jawaban pasti. Oke, untuk bagan ini mudah-mudahan jelas. Nah, probabilitas jawab SPL ada 3. Yang tidak konsisten, yang infinite main solution, dan yang ada satu solusi jawab. Nah, cara membedakannya gimana kalau nih? Nah, coba kita perhatikan ya, dari paling kiri dulu nih, dari yang tidak konsisten atau tidak ada jawaban. Kalau kalian perhatikan matriks ini, di sini ada, ini kan ingat ya, kolom yang paling kanan itu adalah kolom hasil. Yang paling kanan ini adalah hasil. Jadi kalau kita mau tahu dari matriks ini berapa variabel sih dia? Ini adalah matriks 3 variabel. Variabel 1, variabel 2, variabel 3. Yang paling kanan adalah hasil. Oke ya. Nah, kita mau tahu matriks ini punya berapa persamaan. Kita hitung baris. 1, 2, 3, 4. Matriks ini punya 4 persamaan dan 3 variabel. Gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, di sini ada baris yang 0, 0, 0. Di sini ada min 1. Nah, min 1 di sini nggak harus min 1, misalkan 2, kayak 10, kayak terserah. Tapi yang pasti sininya 0, 0, 0. Ibaratnya variabel 1, variabel 2, variabel 3-nya 0. Tapi kok bisa menghasilkan hasil minus 1? Kan nggak masuk akal. Ini sudah jelas tidak konsisten. Ya kan? Kalau tidak konsisten ya tidak ada jawaban. Nah, ini di bawahnya gue tulis contoh lain untuk matriks yang tidak konsisten. Di sini ada apa namanya minus 8, 0, 0, 1. Artinya kan min 8 variabel 1 ditambah 0 variabel 2 tambah 0 variabel 3 sama dengan 1 gitu ya. Nah, baris pertama seperti itu. Baris ketiga minus 6, 0, 0, min 1. Artinya minus 6 variabel 1 tambah 0 variabel 2 tambah 0 variabel 3 sama dengan minus 1. Gitu. Ini kan aneh. Kayak minus 8 variabel 1 sama dengan 1. Minus 6 variabel 1 sama dengan min 1. Nggak masuk akal ya. Kalau kita kalikan yang paling bawah ini dengan min 1, berarti kan 6 dikali variabel 1 sama dengan 1. Sedangkan di baris pertama menyatakan bahwa minus 8 kali variabel 1 hasilnya 1 juga. Ya ini nggak konsisten. Nggak konsisten ya. Berarti tidak ada jawaban. Oke, mudah-mudahan yang paling kiri ini jelas. Yang tengah nih sekarang, ini adalah infinite many solution. Ada banyak jawab yang sering disebut di video sebelumnya. Nah, matriks A-nya seperti ini. Ingat ya, yang kolom paling kanan adalah kolom hasil. Sedangkan untuk melihat berapa banyak variabel, kita lihat kolom sebelum si kolom hasil. 1, 2, 3. Ada 3 variabel. Nah, berapa persamaan? Yang dihitung adalah baris. 1, 2, 3, 4. Jangan sampai ada yang masih bingung mana baris, mana kolom. Ya, video pertama gue judulnya dasar-dasar matriks. Di situ gue jelaskan. Nah, mana kursor? Mana? Nah, baris ada 4. Berarti ada 4 variabel. Ada 4 persamaan, sorry. Kalau baris itu persamaan, kolom itu variabel. Nah, kita perhatikan. Ada 3 variabel kan? 1, 2, 3. Persamaannya ada 4. Tetapi, baris keempat dan baris ketiga itu 0 semua. 0 semua. Jadi bisa kita hilangkan sebenarnya. Ya kan? Baris 0 semua ini bisa kita hilangkan. Nah, kalau kita hilangkan, berarti apa sisanya?
hanya ada baris 1 dan baris 2 toh? Ya nggak? Hanya ada baris 1 dan baris 2. Sedangkan jumlah variabelnya tetap ada 1, 2, 3. Ada 3 variabel, 2 persamaan. Ya nggak bisa, itu berarti bakal ada satu variabel yang random, bukan random ya, bebas, berapapun, free ya, bebas, boleh berapapun angkanya, maka infinite many solution. Tuh. Nah, ini contoh lain yang paling bawah nih ya. Contoh lain matriks yang infinite many solution. Kita lihat, ada berapa variabel? 1, 2, 3. Yang paling kanan ini adalah hasil. Nah, persamaannya ada berapa? 1, 2, 3. Pas dong, iya. Tapi yang paling bawah, 0 semua, berarti bisa kita hilangkan. Sisanya, tinggal 2 baris, artinya tinggal 2 persamaan. Sedangkan variabelnya ada 3. Ya kan? Pasti dia infinite many solution. Bakal ada satu variabel yang bebas bisa berapa. Oke, gue harap yang tengah jelas. Yang terakhir, ada satu solusi jawab. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa variabel? 1, 2, 3. Ingat yang paling kanan adalah hasil. Ada 3 variabel, barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tapi yang paling bawah semua bisa coret. Berarti sisanya berapa? 3 baris, berarti 3 persamaan. Variabelnya juga ada 3, berarti pas. 3 persamaan, 3 variabel, berarti pas. Akan ada satu solusi jawab. Oke? Jadi itu tadi 3 probabilitas jawab pada sistem persamaan linear. Nah, nggak usah basa-basi lagi, langsung kita bahas soal kuis UTS 2A yang barusan malam tadi. Nah, kita disuruh mencari tahu berapa harga-harga nilai variabel K agar ada satu solusi jawab, kan? Lalu suruh masukin harga K-nya, pecahkan dapat solusi jawabnya berapa. Yang C, kita disuruh cari sistem tersebut tidak ada solusi jawab, atau kita disuruh untuk membuat sistem tersebut tidak konsisten supaya tidak ada jawabannya, gitu. Yang D, kita disuruh bikin berapa nilai K supaya bakal ada banyak solusi jawab, supaya terjadi infinite many solution itu. Nah, kalau yang terakhir, kita disuruh masukin aja nilai K supaya banyak solusi itu terjadi dan pecahkan. Gitu ya, matriksnya adalah matriks AH. Lihat halaman berikutnya, kata Pak dosen. Ya, gua nggak usah tampilkan ya, AH-nya ada pilihan banyak, tapi sesuai kuis yang barusan, gua NIM dibagi 8, NIM gua dibagi 8, sisanya 7, dapat matriks AH-nya seperti ini. Oke, kita bahas. Sudah 7 menit setengah. Oke, kita bahas ya, matriks AH seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari determinan dari matriks A. Ini kan AH. Ingat, H adalah kolom paling kanan yang merupakan hasil. Kalau matriks A berarti ya sisanya, si 3 kali 3 ini doang. Nah, cari determinan. Cara mencari determinan, ada banyak sekali, sudah gue bahas di video kedua, kalau nggak salah, cara mencari determinan. Di sini gue pakai cara sarus, dan gue nggak perlu jelaskan lagi sarus, karena ngitungnya tinggal di satu aja. Oke. Nah, terbentuklah polinom berderajat 3. K pangkat 3 dikurang 19K plus 30 sama dengan 0. Kita mau nilai K. Bagaimana cara memfaktorkan suatu polinom yang derajatnya tinggi, di atas derajat 2? Ya, banyak cara, tapi gue suka pakai sistem Horner. Ya, apa tuh sistem Horner? Ya, gue rasa mungkin, nggak tahu nih, kalian tahu nggak sistem Horner? Pernah dengar apa enggak? Nah, sistem Horner itu seperti ini. Kalau, persamaannya ini, K pangkat 3 min 19K plus 30 sama dengan 0. Gue masukkan di sini, bikin tabelnya seperti ini ya, Horner itu ya. Angka 2 ini dari mana? Lalu ini 1, 0, min 19, 30 dari mana? Oke, ini gue jelaskan. Nah, sini ada slide khusus ya, warnanya beda untuk menjelaskan sistem Horner. Contohnya, K pangkat 3 min 19K plus 30 dan 0. Kita urutkan koefisien yang variabel yang derajatnya lebih tinggi. Derajatnya paling tinggi kan 3 nih. Depan dia itu koefisiennya berapa? Di sini nggak ditulis, berarti 1. Maka gue tulis di sini 1. Oke, tadi kan yang derajat 3, yang pangkat 3, depannya 1. Kalau yang pangkat 2, depannya berapa? Tuh, di sini nggak ada kalau yang pangkat 2, ya berarti 0. Ya toh, 0 ya. Lalu yang pangkat 3 sudah, pangkat 2 sudah, pangkat 1 berapa? Ini, minus 19. Nah, lalu yang nggak punya pangkat, ya ini si 30, masukin. Ya, jadi urutannya ini K pangkat 3, ini K kuadrat, ini K doang, ini yang nggak punya K. Gitu ya. Nah, angka 2 dapat dari mana kalau di sini? Lihat tabel sebelah kanan. Gue masukkan fungsinya, fungsi ini persamaan ini, gue masukkan angka 0. Berarti huruf K diganti 0. Jadi nilainya 30. Kalau huruf K-nya gue ganti 1, maka terbentuk hasilnya 12. Kalau huruf K-nya gue ganti 2, setelah dihitung hasilnya 0. Nah, ini yang gue mau. Karena kan sama dengan 0. Gitu. Jadi K-nya
dimasukkan angka 2, maka mereka akan 0. Nah, angka 2 inilah yang kita pakai sebagai di sini. Ya, gua nggak tahu sebutnya apa, pembagi ya. Pokoknya di sini angka 2. Nah, cara mengerjakan Horner adalah si 1 ini turun ke bawah, ke sini, lalu 2 kali 1 naik ke sebelah sini, lalu ini dijumlahkan, 0 tambah 2, ya 2, gitu kan. Lalu 2 dikalikan 2, 4, naik ke sebelah sini. Lalu ini dijumlah, minus 19 tambah 4, minus 15. Lalu si 2 dikalikan dengan min 15 naik ke sini, minus 30. Lalu ini dijumlah, 30 tambah minus 30, 0. Ya, kalau endingnya 0 di sini, berarti sudah benar. Itu sistem Horner. Nah, sisanya apa nih? 1, 2, min 15. Apa itu? Bukan sembarang angka. Ini adalah koefisien untuk persamaan kuadrat berikutnya, gitu ya. Mana kursor? Nah, ini ya. Jadi 1, 2, dan min 15 adalah koefisien untuk persamaan kuadrat yang baru. Ini. Di sini adalah K kuadrat, di sini K, sini yang nggak punya K. Dia gue tulis K kuadrat tambah 2K minus 15 sama dengan 0. Lalu tinggal pemfaktoran biasa, ya, berapa yang kalau dikalikan hasilnya min 15, kalau dijumlah hasilnya 2. Ya ini K plus 5 sama K min 3. Ini sistem Horner namanya. Jadi kita bisa mendapat faktor-faktornya yaitu K minus 2. Dari mana K minus 2? Di sini kan awalnya 2. Berarti K minus 2 sama dengan 0. Kalau pindah ruas K sama dengan 2, gitu ya. Jadi K minus 2, faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah K min 3. Faktor yang ketiga adalah K plus 5. Mau dibalik-balik terserah. Itu sistem Horner. Gua nggak tahu nih teman-teman, ingat nggak sistem Horner? Ini di SMA dapatnya. Nah, kalau gue dapat sistem Horner itu di SMA. Ya, gue beruntung, guru SMA gue sangat luar biasa ya. Beliau yang mengajarkan sistem Horner ini. Ya, bisa dibilang beliau juga lah yang bikin gue suka sama matematika. Oke. Sistem Horner ya, sudah paham? Nah, berarti dari faktor-faktor tersebut, kita bisa tahu bahwa solusi jawab, kita bisa tahu, ini untuk menjawab yang A ya, ada satu solusi jawab. Berarti nilai K itu tidak boleh sama dengan si faktor-faktornya. Iya kan? Jadi nilai K-nya tidak boleh sama dengan 2, tidak boleh sama dengan 3, tidak boleh sama dengan minus 5. Maka nanti matriksnya akan punya satu solusi jawab. Nah, yang B, kita akan buktikan. Coba kita masukin nilai K yang di luar ini, yang bukan 2, bukan 3, bukan minus 5. Masukkan. Gua ambil sini sama dengan 1. Maka ya tinggal masukkan. Huruf ini matriks jadi seperti ini. Ini kan yang satu-satu ini awal kan huruf K. Gua input 1, 1, 1. Lalu tinggal dihitung. Ini menggunakan metode apa? Gauss-Jordan ya. Gauss-Jordan elimination. Ya, gua nggak akan jelaskan ini perhitungan Gauss-Jordan-nya. Pasti sudah paham ya. Di sini udah 2 kali bahas Gauss-Jordan. Yang Wheatstone juga itu pakai Gauss-Jordan. Ya, cara andalan lah ya. Nah, setelah dihitung-hitung menggunakan Gauss-Jordan, benar, terbukti bahwa dapat satu solusi jawab. X1-nya nilainya 33/2, X2 nilainya minus 73/2, X3-nya dapat 25/2. Betul kan? Masing-masing dapat satu solusi jawab yang pasti. Berarti ini sudah selesai nih yang A dan B. Kita lanjut. Soal yang berikutnya C. Kita harus membuat dia tidak ada solusi jawab atau inkonsisten, tidak konsisten. Nah, berapa kalau nilai K-nya? Ya kita coba-coba lihat dari faktor tadi. Faktornya kan dapatnya K-2, K-3, K plus 5. Kalau mau dapat satu solusi jawab, nilainya harus di luar itu. Tapi kalau mau dapat yang infinite many solution, mau dapat yang inkonsisten, masukin nilai itu. Maksud itu apa ini? Kalau mau dapat inkonsisten, kalau mau dapat infinite many solution, lu masukin angkanya 2, 3, sama min 5. Yang mana? Cobain satu-satu. Gue juga nggak tahu mana yang akan membawa lu pada inkonsisten, mana yang akan membawa lu pada infinite many solution. Antara 2, 3, dan minus 5 itu. Sini gue coba ya, mereka gue tulis, coba K sama dengan 2. Gue masukkan, huruf K tadi diganti 2, lalu kita lakukan lagi cara andalan kita, Gauss-Jordan elimination, dan terbentuk ternyata ini adalah sistem yang tidak konsisten. Ya, ini sistem tidak konsisten. Berarti dia benar, nilai K harus sama dengan 2, maka sistem ini tidak konsisten. Kalau lu masukin minus 5, ternyata nilainya nggak segini, dia nilainya yang infinite many solution, ya udah nggak apa-apa, tinggal diganti aja. Berarti untuk K sama dengan 5, dia infinite, bukan tidak ada solusi jawab. Gitu. Nah, yang terakhir, yang D, infinite many solution atau banyak solusi jawab. Di sini gue coba K-nya sama dengan min 5. Jangan cobain masukin yang tadi lagi. Jadi kan masukin 2. Jangan masukin 2 lagi lah, sama lagi, ntar begini lagi. Masukinnya minus 5 kali ini, coba. Coba-coba juga ini, gue coba-coba. Masukin cobain minus 5. Nah, setelah gue hitung menggunakan Gauss-Jordan lagi-lagi, temu. Ini adalah infinite many solution. Ya kan? X1, X2, X3, pindah ruas segala macamnya.
ketemulah satu variabel bebas, X3-nya bebas. Ya kan, akhirnya gue asumsikan X3-nya sama dengan 1, supaya didapat 1, X2, X3. Kenapa disebut infinite many solution? Ya, kalau asumsinya gue ganti, X3-nya jadi 2, maka X1, X2, X3 berubah lagi. Kalau X3-nya asumsinya jadi 3, ya berubah lagi semua. Jadi infinite many solution. Itu. Ya, gue harap jelas ya ini ya. Nah, udah selesai. Simpulannya apa? Simpulannya, agar kita bisa mendapatkan satu solusi jawab, maka nilai K harus sama dengan 1. Ya, nggak harus sama dengan 1 sih di sini. Maksudnya, bisa berapa saja di luar 2, 3, sama min 5 tadi. Ya, tapi di kuis ini, kebetulan gue pakai K sama dengan 1. Gitu. Nah, agar tidak ada jawaban, atau agar dia inkonsisten, harus pakai K sama dengan 2. Nah, lalu agar dia infinite solution, harus pakai K sama dengan minus 5. Ya, itu bahasan kuis hari ini. Oh, biasanya ada yang mau lihat PDF gua ya. Nih, ini PDF gua full ya. Dari atas sampai bawah, silahkan mau foto, screenshot, pause dulu videonya atau bagaimana, supaya lebih mudah daripada gua kirimkan PDF ke satu-satu ya, setiap minggunya kan malesin juga ya. Jadi mending gua share di sini, kelihatan semua pembahasannya juga sudah ada. Sekian untuk video kali ini, semangat kita.